pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin, berarti sekarang kita waktunya untuk mempelajari analisis bahan organik. Nah, seperti penjelasan KIKD yang pertama sudah saya jelaskan bahwa untuk bab pertama kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah biodata saya. Tidak terlalu penting untuk dijelaskan, tapi mata pelajaran yang saya ajarkan seperti tahun kemarin, cuman ketambahan untuk mengajar analisis bahan organik. Saya mengajar AKD, TDPLK, analisis mikrobiologi, analisis kimia instrumen, dan analisis bahan organik. Nah, nanti hal-hal yang perlu kalian pelajari di bab 1 ini, itu kita belajar dulu tentang pendahuluan kimia organik. Jadi nanti kimia organik itu sebenarnya belajar tentang apa sih gitu. Lalu nanti kita belajar tentang kekhasan atom karbon. Lalu kita belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Jadi alkana, alkena, dan alkuna ini adalah contoh dari, bukan contoh, tapi merupakan senyawa dari hidrokarbon. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Jadi, kimia organik itu merupakan salah satu bidang keilmuan yang tidak bisa terpisahkan dari kita gitu. Karena memang penyusun kita atau penyusun tumbuhan, hewan, dan lain-lain itu merupakan senyawa organik. Nah, nanti di kimia organik kita akan belajar tentang struktur. Di sini kita belajar tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Itu yang akan kita pelajari selama belajar kimia organik. Nah, tugasnya kalian, tugas pertama, silakan dicari tahu apa itu senyawa organik dan perbedaan senyawa organik dan anorganik itu apa. Apa bedanya? Untuk perbedaan silakan dibentuk dalam bentuk tabel sehingga mempermudah kalian mengetahui apa sih bedanya senyawa organik dan anorganik. Lalu kita masuk ke perkembangan kimia organik. Jadi perkembangan kimia organik itu diawali pada pertengahan tahun 1700-an, di mana kimia organik itu dia belajar salah satu bidang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa organik, di mana senyawa organik itu bisa didapatkan dari tanaman, hewan, dan manusia. Di senyawa organik itu pada saat ini, pada zaman ini itu sangat-sangat beragam. Kenapa kok bisa dia itu sangat beragam? Karena hasil analisa terhadap senyawa organik menunjukkan bahwa senyawa organik selalu mengandung unsur karbon. Selalu mengandung unsur karbon yang pada umumnya disertai dengan senyawa hidrogen atau unsur hidrogen. Jadi kalau seumpama ada pertanyaan, apakah semua yang terdapat unsur atau atom karbonnya itu merupakan senyawa organik? Jawabannya adalah silakan dicari tahu. Itu sebagai tugas nomor 4. Tugas nomor 3-nya adalah perkembangan kimia organik dari masa ke masa. Jadi dari 1700-an tuh nanti ada peneliti A meneliti tentang ini, lalu nanti di tahun ini itu ada peneliti kedua itu untuk membantahkan teori pertama dan lain-lain sampai sekarang. Silakan ditulis. Pertanyaan nomor 3 adalah perkembangan kimia organik dari masa ke masa. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, apakah semua senyawa yang terdapat unsur karbonnya itu adalah senyawa organik? Tolong dijelaskan. Itu adalah pertanyaan untuk nomor 4. Oke. Silakan ditulis di buku tulisnya kalian masing-masing untuk pertanyaannya, dan jawabannya nanti dikumpulkannya di Google Classroom seperti biasa. Kita langsung masuk ke kekhasan atom karbon.
Ini yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang, kita kan belajar tentang apa? Hidrokarbon. Yang namanya hidrokarbon pasti dia terdiri dari unsur hidro. Hidro ini adalah hidrogen atau unsurnya H, dan karbon ya berarti ya karbon, berarti unsur atau atomnya adalah atom C atau karbon. Berarti nanti semua senyawa hidrokarbon itu pasti dia rumusnya adalah C dan H. Pasti semua seperti ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita bahas dulu tentang kekhasan atom karbon yang pertama. Karbon itu dia punya nomor atom 6. Dia punya nomor atom 6. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Oke, diingat-ingat di kelas 1. 4 di sini berarti dia apa? Dia adalah elektron valensinya atau elektron terakhirnya. Semua atom, semua unsur itu ingin menuju dalam keadaan stabil. Dia dikatakan dalam keadaan stabil apabila memenuhi dua syarat, yaitu duplet dan oktet. Duplet ini ketika dia elektronnya ada 2, sedangkan oktet berarti elektron terakhirnya ada 8. Ini dia dikatakan stabil. Nah, berarti untuk C, untuk unsur C menuju keadaan stabil berarti dia harus ngapain? Dia harus menerima. Dia mempunyai kecenderungan menerima atau menangkap berapa elektron untuk menuju keadaan stabil? 4 elektron. Berarti C di sini bisa menerima maupun menangkap 4 elektron, atau biasanya disebut dengan C tangannya punya 4. Karena dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lain ataupun atomnya sendiri, berikatan dengan 4 lain atau atomnya sendiri. Oke. Nah, karena dia bisa berikatan dengan 4 unsur yang lain atau 4C yang lain, maka ikatan yang dibentuk adalah ikatan kovalen. Kenapa kok ikatan kovalen? Kan kita bahas bentar di sini. Kenapa kok ikatannya kovalen? C, kita anggap di sini karena kita belajar tentang hidrokarbon, itu ikatannya adalah ikatan H ya. C punya berapa atom? Nomor atom 6, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Sedangkan H punya berapa? Punya 1, berarti konfigurasi elektronnya adalah 1. C butuh 4 elektron, sedangkan H butuh berapa elektron? Menuju keadaan stabil, butuh 1 elektron. Kita gambar di sini sekarang. C berarti ketika dia berikatan dengan H, berarti ada berapa H yang dia dibutuhkan oleh C? Ada 4. 1, 2, 3, 4. H di sini, saya ganti warnanya biar jelas. H di sini dia punya 1 atom kan? Punya 1 elektron. H punya 1 elektron, masing-masing punya 1 elektron. Sedangkan C, dia punya berapa elektron? 4. 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 elektron. Nah, karena elektronnya ini pemakaiannya secara bersama, C butuh 4 elektron dari 4H, sedangkan H butuh 1 elektron dari atom C, berarti jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Atau di sini dia mempunyai 4 ikatan kovalen. Oke, dari sini paham? Jika tidak paham, bisa nanti kita diskusikan di kolom diskusi di Google Classroom. Kita lanjutkan. Nah, karena
Karena tadi C itu mempunyai banyak ikatan, karena dia kan bisa berikatan dengan 4 unsur yang lain atau atomnya sendiri, maka dia keistimewaan yang kedua itu dia memiliki banyak kemungkinan ikatan yang akan berhubungan dengan jumlah ikatan. Oke, ikatan yang pertama itu adalah ikatan tunggal. Tunggal itu berarti dia adalah satu. Saya gambarkan seperti ini. Tunggal itu dia berarti ikatannya adalah ikatan satu. Jadi hanya terdiri satu ikatan. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini adalah ikatan tunggal. Diingat-ingat lagi. Sekarang kita lengkapi. C tadi punya tangan berapa? Dia punya tangan 4. C yang di ujung sini dia sudah punya berapa ikatan? Punya 1. Berarti tangannya tinggal berapa? Tinggal 3. Kita tuliskan di sini. Karena dia senyawa hidrokarbon, berarti ikatan yang lainnya adalah dengan ikatan H. Kita tulis di sini H. Sedangkan untuk C yang nomor 2, dia sudah punya berapa ikatan? Punya 2 ikatan. Berarti sisa tangannya tinggal berapa? Tinggal 2. Kita tulis di sini H, ditulis di sini H. Sedangkan yang di ujung, dia sudah berikatan dengan satu atom C yang lain. Berarti tinggal berapa? Ikatannya tinggal 3. Kita tulis di sini H, tulis di sini H, di sini H. Ini adalah ikatan tunggal. Oke, dari sini paham? Kita lanjutkan yang kedua. Dua adalah ikatan rangkap 2. Saya kasih gambar di sini seperti ini. Saya kasih contoh. Yang namanya ikatan rangkap 2 berarti ikatannya yang tadinya 1 itu garisnya sekarang ada 2. Nah, biasanya ikatan rangkap itu terletak di ujung, di rantai ujung, entah ujung kanan maupun ujung kiri. Biasanya pada umumnya, tapi untuk senyawa organik yang nanti panjang atau atom karbonnya itu banyak, biasanya macam-macam, ada yang di tengah, ada yang di ujung kanan, ada yang di ujung kiri. Dalam satu rantai itu bisa saja ikatan rangkap 2-nya lebih dari 1. Bisa saja. Sekarang kita bahas C, ikatan rangkap C, ikatan tunggal C. Kita lengkapi sekarang. C yang di ujung dia sudah punya 2 ikatan. Berarti ikatannya tinggal berapa? Tinggal 2. Kita tulis di sini H, di sini H. Sedangkan untuk C yang di tengah, dia sudah berikatan berapa? 1, 2, 3. Berarti tinggal 1. Sedangkan yang di ujung berarti C-nya C-nya sudah berikatan dengan 1, berarti hanya 3. 1, 2, 3. Ini adalah contoh dari ikatan rangkap 2. Untuk yang ketiga itu adalah ikatan rangkap 3. Atau saya kasih gambar di sini. Nah, saya kasih contoh. Oke, sekarang kita lengkapi. C yang di ujung dia sudah punya berapa ikatan? Punya 1, 2, 3. Berarti hanya tinggal 1. Sedangkan C yang di tengah, dia sudah punya berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Karena dia sudah punya 4 ikatan, berarti tidak perlu ditambahkan dengan atom atau unsur H. Sedangkan untuk C yang di ujung, dia masih berikatan dengan 1 C, berarti punya 3 ikatan lagi dengan H. Ini adalah contoh dari ikatan rangkap 3. Keistimewaan yang ketiga, karena tadi dia punya berbagai jenis ikatan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap bentuk rantainya. Secara umum, bentuk rantai nanti dibagi menjadi 2. Itu ada rantai karbon terbuka dan rantai karbon tertutup. Oke, kita bahas satu-satu sekarang.
Apa yang disebut dengan rantai karbon terbuka? Rantai karbon terbuka itu berarti ujung-ujungnya itu masih terbuka, dia tidak menutup. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ini, itu merupakan rantai karbon terbuka. Jadi di sini dia masih terbuka, ada atom hidrogen, dia tidak tertutup sama sekali. Nah, ini disebut dengan rantai atom terbuka atau biasanya itu disebut dengan alifatis atau alifatik. Alifatif maksud saya. Disebut dengan rantai karbon alifatis. Oke, selanjutnya atau alifatik ya. Nah, untuk selanjutnya yang B adalah rantai karbon tertutup. Nah, rantai karbon tertutup itu bagaimana? Rantai karbon tertutup itu biasanya dalam bentuk siklik atau nanti disebutnya adalah aromatis. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh di sini seumpama C. Karena rantainya tertutup di sini, kan berarti kan dia sudah tidak terbuka seperti yang ini kan? Dia bentuknya berupa siklik. Berarti kita lengkapi di sini hanya tinggal berapa? 2, di sini hanya tinggal 2, di sini hanya tinggal 2. Ini disebut dengan siklik. Nah, nanti macamnya siklik itu ada banyak. Ada polisiklik, ada siklik, macam-macam. Nah, nanti penamaannya akan kita bahas selanjutnya ya, jangan sekarang. Atau biasanya untuk kalau siklik itu berarti dia tidak ada ujungnya. Nah, karena C itu bentuk rantainya itu banyak, terlalu bentuknya nanti macam-macam, maka keistimewaan yang keempat itu terlihat dari kedudukan atom C. Karena tadi kan C di sini macam-macam kan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kedudukan atom C. Kedudukan atom C dibagi menjadi ada 4. Ada atom C primer. Atom C primer itu berarti dia berikatan dengan 1C. Sedangkan yang kedua adalah atom C sekunder. Berarti dia berikatan dengan 2C. Lalu yang ketiga adalah atom C tersier. Berarti dia berikatan dengan 3 atom C. Sedangkan yang keempat adalah atom C kuartener. Atau dia berikatan dengan 4 atom C. Saya kasih contoh di sini. Saya kasih contoh C. Oke. Sekarang kita lengkapi dulu, berarti hanya di sini ada 3. Di sini 1, 2, 3, berarti hanya tinggal 1. Di sini sudah, berarti di sini hanya tinggal 2. Di sini hanya ada 3. Di sini H3, di sini H3, di sini H3. Oke, sekarang kita bahas. Atom C primer dia berikatan dengan satu atom C yang lainnya atau
Dengan kata lain atau dengan kata mudah bahwa sisa H yang berikatan C itu ada 3H. Berarti mana yang termasuk atom C primer? Itu yang ini. Ini primer, karena dia berikatan dengan satu atom C, dan sisa H-nya ada 3. Yang di ujung ini juga atom C primer, ini juga C primer, ini juga C primer, dan ini juga C primer. Sedangkan untuk atom C sekunder, berarti dia berikatan dengan 2C, atau dengan kata lain, H yang berikatan dengan C-nya tinggal berapa? Tinggal 2. Berarti mana yang H-nya tinggal 2 di sini? Adalah yang ini. Ini adalah sekunder. Sedangkan untuk yang tersier, dia berikatan berapa C? Dengan 3C. Berarti sisa H yang dimiliki tinggal 1. Mana yang sisa H-nya tinggal 1? Yang ini. Oke, kita cek apakah dia berikatan dengan 3C. Dia berikatan dengan 1, 2, 3. Dia berikatan dengan 3C. Sedangkan untuk yang keempat adalah atom C kuartener. Atom C kuartener itu dia berikatan dengan berapa C? Dengan 4 atom C. Berarti dengan kata lain bahwa dia sudah tidak berikatan dengan H. Mana yang tidak ada ikatan dengan H? Yang ini. Dia sudah berikatan dengan 1, 2, 3, 4. Berarti C yang di tengah adalah C kuartener. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komen dalam komen YouTube-nya, atau nanti kita diskusi di Google Classroom. Untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini. Tugas kalian nomor 5 adalah silakan membuat contoh membuat dua contoh rantai seperti ini, seperti yang saya contohkan ini, di mana nanti setiap rantainya mempunyai atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Dibuat dua contoh atau dua rantai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.